Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Arji Saputra. Saya dari kelas A, saya dari kelompok satu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengujian saya. Oke, kita langsung saja ke deskripsi dari aplikasi. Nah, Cafe POS itu merupakan sistem point of sale atau POS yang sederhana, ringan, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional UMKM, khususnya pada sektor jual beli barang dan industri kuliner. Sistem ini dikembangkan untuk memudahkan proses transaksi harian, pencatatan stok barang, penyusunan laporan penjualan yang akurat, dan dapat diakses secara real time. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, Cafe POS memungkinkan admin maupun kasir untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan cepat, efisien, dan memerlukan keahlian teknis khusus. Nah, pada tahap awal pengembangan, Cafe POS ini hadir sebagai aplikasi berbasis web yang kompatibel dengan berbagai browser modern dan dapat dijalankan pada perangkat desktop maupun laptop. Fitur utama yang disediakan itu ada autentasi pengguna, ada pencatatan transaksi, barang ataupun menu, pembaruan stok secara otomatis, penyajian laporan penjualan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan bisnis harian. Di sini kebutuhan fungsional yang kami definisikan terdapat 16. Lalu kebutuhan non fungsional terdapat 5. Oke, untuk ruang lingkup sendiri, kami ruang lingkup pengujian pada sistem Cafe POS mencakup verifikasi, validasi terhadap seluruh fungsi utama sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Nah, pengujian ini difokuskan pada fitur-fitur utama seperti autentasi pengguna, manajemen akun kasir, manajemen produk, proses transaksi, serta pelaporan. Nah, lingkup pengujian itu mencakup penguji fungsional, integrasi antar modul, serta pengujian sistem. Lalu fitur yang diuji kami di sini terdapat 16 di mana memiliki penguji yang berbeda-beda. Di sini kami juga memiliki 4 fitur yang tidak kami uji. Karena mungkin ada beberapa alasan. Lalu di sini kami terdapat 4 tim penguji. Nah, jenis pengujian ini ada 4, yaitu ada pengujian fungsional, yaitu memastikan bahwa setiap fitur dalam perangkat berfungsi sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Lalu ada pengujian keamanan, itu untuk bertujuan menjamin bahwa sistem aman dari akses tidak sah dan menjaga kerahasiaan data pengguna. Lalu yang ketiga ada pengujian antarmuka atau UI testing. Nah, itu mencakup aspek kegunaan, konsistensi tampilan, dan interaksi antarmuka. Oke, untuk level pengujiannya di sini ada pengujian unit. Di sini di mana bagian saya itu mendapatkan pengujian unit berupa user PHP. Ada all, get user, add user, update user, dan delete user. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana add user itu berjalan. Oke. Nah, setelah itu ada pengujian integrasi. Di sini di mana saya mendapatkan user PHP juga, di mana di sini saya mengintegrasikan yaitu antara modul user PHP dan user HTML itu untuk white box, dan untuk black box untuk black box. Nah, untuk white box ya saya menggunakan modul API yang dimana akan dikirim ke web atau ke kelasnya, lalu akan berakhir pada database. Di sini saya menggunakan untuk all itu menggunakan get user menggunakan get juga metodenya, lalu untuk add menggunakan post, update menggunakan put, serta delete user menggunakan delete. Lalu untuk pengujian sistemnya, di sini saya mendapatkan CRUD dari kasir, yaitu pengujian penambahan akun kasir. Di mana di sini saya akan melakukan beberapa pengujian pada penambahan kasir seperti username dan password yang valid, username ada, password tidak ada, username tidak ada, password ada, lalu ada username dan password duplikat, username dan password tidak ada. Nah, untuk kebutuhan lingkungan pengujian di sini saya dari tim kami menggunakan Intel Core i5 generasi 8, lalu memiliki RAM 8 GB,
penyimpanan 500, juga perangkat pendukungnya di sini saya menggunakan Windows, lalu web browser yang menggunakan Google Chrome, code editor yang menggunakan VS Code, serta local servernya saya menggunakan Laragon. Oke, web servernya Apache, versi PHP-nya 8.3.11, lalu database-nya menggunakan SQLite, dan untuk virtual host dari hosting Cafe Post menggunakan localhost Cafe Post Strip Web. Dari sini untuk garis waktu timeline-nya di sini dari persiapan pemahaman user story kami memiliki estimasi waktu 1 hari, SRS estimasi 1 hari, pengujian unit 2 hari, integrasi 2 hari, pengujian sistem 2 hari, non fungsional 1 hari, dan dokumentasi itu 1 hari. Dan di sini ada juga timeline dari waktunya, di mana persiapan itu tanggal 16, perumusan SRS 17, pengujian unit 19 dan 20, integrasi juga 19-20, begitu juga dengan sistem, non fungsional juga 20, lalu untuk dokumentasinya tanggal 21. Oke, di sini saya akan lanjut saja untuk salah satu tas yang saya gunakan, yaitu uh, ini tas unit add. Di sini saya akan mempraktekkan uh, bagaimana pengujian unit dari add itu sendiri. Ini add user, di mana menambahkan user kasir baru. Langsung saja di sini. Nah, ini adalah pengujian unitnya. Di sini saya menggunakan PHP unit untuk pengujiannya. Di sini yang komen adalah yang lainnya, contoh all, edit, itu saya komen karena di sini kita berfokus pada add. Jadi langsung saja. Di sini function tear down itu saya gunakan agar ketika terjadi penambahan itu langsung saya drop agar tidak uh, apa namanya tidak bertumpuk nantinya. Jadi begitu saya coba unit langsung saya drop lagi, itu biar gampang. Jadi dia drop yang memiliki username test underscore. Di sini saya pengujian unitnya menggunakan tes tambah user lengkap, tes tambah user tanpa password, tes tambah user tanpa username, lalu tes tambah user itu tanpa password maupun username, dan tes tambah user duplikat. Sini saya akan coba saja. Nah, di sini bisa dilihat di sini terdapat dua failure, yaitu user test tambah tanpa password dan juga tes tambah tanpa username. Dimana di sini untuk tes lainnya itu berhasil, yaitu tambah user lengkap itu berhasil, lalu tambah user tanpa password itu fail, tambah maksudnya fail itu adalah failure, lalu tambah user tanpa username itu failure. Nah, untuk yang tambah user tanpa username dan password itu ditolak oleh database karena ada unique constraint buat filenya. Lalu juga ada tambah user duplikat itu juga tidak dapat terdapat pada database karena ada unique constraint filenya. Lalu di sini ada dua failure yang tadi saya bilang, dan untuk teksnya ada 5 tes, 5 session, dan terdapat dua failure. Itu untuk yang pengujian unitnya. Di sini dimana ketika kita melakukan pengujian unit itu ada beberapa yang saya drop tadi setelah kita tambahkan, lalu saya drop. Namun di sini ada yang tidak terdrop, yaitu dimana dia mengisikan username kosong namun tidak dengan passwordnya. Nah, di sini bisa dilihat username-nya kosong dan passwordnya tertambah. Di sini akan kita hapus saja untuk pengujian selanjutnya. Oke, di sini berhasil terhapus. Oke, lanjut saja. Kita ke selanjutnya, yaitu pengujian integrasi. Yaitu pada di sini saya menggunakan file API user PHP. Nah, di sini ada beberapa saya menggunakan metode, tapi di sini saya akan memperagakan metode dari post, yaitu untuk add usernya itu sendiri. Di sini saya salah satu pengujian integrasi yaitu menggunakan Postman dan juga menggunakan curl. Di sini saya akan menggunakan curl untuk pengujiannya. Kita clear dulu. Nah, lalu kita akan paste.
paste saja. Nah, di sini saya akan menambahkan berupa kita akan melakukan pengujian integrasi, yaitu penambahan dari kasir baru dan juga passwordnya itu 123456. Coba kita enter saja. Nah, di sini di mana hasilnya itu sukses, true, berhasil tertambahkan. Sekarang kita akan coba buktikan pada black box-nya, di mana di sini kita sudah melewati sambungan dari modul, yaitu API. Dari API ini kita akan lanjut ke si si web ini, lalu web user ini lalu akan dimasukkan ke dalam database. Lalu modul untuk yang black box-nya, di mana dia dari user PHP, dia akan menyambung ke user HTML. Bisa dilihat di sini. Kita reload saja. Lalu kita reload page. Kita root. Nah, bisa dilihat kasir baru itu berhasil tertambahkan oleh setelah kita melakukan sebuah pengujian integrasi, di mana pengujian itu berhasil, sukses, true. Lalu kita lanjut saja yang terakhir, yaitu pengujian berupa pengujian sistem. Di sini saya akan memperagakan pengujian sistem. Oke, kita coba dari awal saja. Kita logout. Lalu kita akan memasukkan admin. Kita login. Nah, di sini pertama saya akan menambahkan user baru yang valid. Contohnya kita akan menambahkan kasir 2. Nah, sini kita tambahkan kasir 2. Di sini di mana dia ada, ya, karena ada, kita coba yang valid dulu, yang tidak duplicate. Kita tambahkan. Nah, di mana ini berhasil bertambah seperti bisa dilihat. Nah, ini. Lalu yang kedua yaitu ada percobaan dia mengisi username tanpa menggunakan password. Di mana ini berhasil ditambahkan, namun secara fundamental mungkin ini terbilang jelek karena tidak boleh adanya penambahan username tanpa menggunakan password. Namun di sistem ini dia berhasil, di mana dia berhasil menambahkan kasir 4 namun tidak memiliki password. Lalu yang selanjutnya saya akan melakukan uji coba lagi. Ini ada kasir 4, lalu uji coba lagi, yaitu dia akan menambahkan tanpa username. Kita simpan saja. Nah, bisa dilihat di mana ini juga sebenarnya adalah failure, namun oleh sistem ini tetap ditambahkan. Nih, seperti bisa dilihat di sini. Coba kita reload. Nah, di sini ID ini 170, di mana dia ini username-nya tidak ada, role-nya kasir, namun ada password-nya. Di mana ini sangat berbahaya. Lalu kita coba yang tidak input apa-apa. Coba. Nah, ini terdapat ada pesan seperti ini, di mana ini alertnya itu mungkin bisa dibaca oleh developer namun tidak oleh orang awam. Lalu ada lagi yang duplikat. Kita coba duplikat, yaitu kita coba untuk kasir 3. Dimana tadi sudah kita tambahkan kasir 3. Langsung saja 123. Nah, ini juga tidak diterima oleh sistemnya. Nah, ini seperti ini berbahaya karena ketika kita menggunakan ini tanpa username, tanpa password, itu kita juga bisa login menggunakan tanpa username 123. Nah, bisa dilihat kita bisa login tanpa username, di mana ini sangat tidak memenuhi fundamental yang ada. Lalu saya akan membacakan laporan dari pengujian yang telah saya lakukan. Nah, di sini ada ringkasan pengujian saya, di mana pengujian ini mengacu pada dokumen rencana pengujian yang sebelumnya, dan juga mencakup dari unit, integrasi, dan sistem, di mana difokuskan fitur utama seperti autentikasi, manajemen akun dan produk, stok, manajemen transaksi, riwayat transaksi, dan lain sebagainya.
Dan juga kita melakukan pengujian multiplatform, stabilitas, dan lain-lain, di mana waktu berlangsung hingga 17 dari 17 hingga 22 Juni. Lanjut saja, di mana hasil pengujian seperti berikut. Nah, di sini di mana pengujian yang saya tadi lakukan, yaitu unit yang tadi yang saya lakukan, di sini menambahkan username dan password untuk akun yang baru itu benar valid, dia pas, tes pas. Dan untuk yang username tanpa password itu dia failure, ya tadi failure, dia itu ada bug, yaitu metodenya yang menurut saya itu kesimpulannya pada metodenya tidak ada validasi bahwa password tersebut kosong. Jadi tetap ditambahkan ke database. Lalu yang di sini juga yang di add user untuk yang unit yang tadi yang memasukkan password tanpa username itu juga failure di mana terdapat bug juga. Ya ada validasi, tidak ada validasi sebelum insert di mana username itu kosong. Lalu ada penambahan tanpa username dan password di mana itu pas, ya dia pas. Nah, namun ada kesimpulan yang saya tambahkan, yaitu fungsi add user ini tidak ada pengecekan terhadap kedua nilai kosong, ya sebelum ditambahkan. Ya ini cukup berbahaya meskipun tes pas juga. Lalu ada juga menambahkan akun baru tanpa eh, eh menambahkan akun yang sudah ada, atau duplikat gitu. Ya ini bisa dilihat tes pas juga. Itu untuk yang pengujian unit. Lalu saya akan membacakan tentang pengujian integrasi yang saya lakukan. Nah, ini di sini di mana whitebox-nya itu saya menggunakan yang add user, post, add user, di mana modul yang tersambung adalah API, web, dan database. Lalu untuk blackbox-nya user HTML dengan user PHP. Nah, untuk langkah pengujiannya ya seperti yang tadi kita lakukan terhadap VS Code. Lalu keluar yang diharapkan itu sistem menambahkan akun kasir di mana tadi berhasil, dan hasil didapatkan juga sama, yaitu sistem berhasil menambahkan akun kasir. Ya, di mana kesimpulan itu dapat dikatakan diterima. Untuk yang integrasi, lalu untuk pengujian sistemnya di sini kami juga mengetes stabilitas aplikasi, di mana tadi saya itu menggunakan Chrome, di mana platform browser berupa Chrome, di mana itu aman-aman saja, dan teman saya juga melakukan pada Edge dan juga Safari, di mana juga baik-baik saja. Lalu performanya baik, di mana tadi kita melakukan testing pada VS Code, di mana hasilnya itu tidak lebih dari 3 detik. Mungkin hitungan 0, detik. Lalu juga validasi input, meskipun tadi hasil pengujiannya tuh validasi inputnya tuh tidak optimal karena ada beberapa, contohnya password sama username yang kosong itu tetap dimasukkan. Lalu ada fungsionalitas, uh, ya fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan spesifikasi fungsionalitas. Lalu ada kesesuaian pengguna, di mana menurut saya ini hasil pengujian itu sudah layak digunakan, tapi tetap saja memerlukan beberapa perbaikan. Lalu untuk sistemnya di sini saya akan menjelaskan satu task yang tadi, yaitu untuk tadi di mana hasilnya untuk yang pengujian menambahkan username dan password untuk akun kasir baru secara valid itu ya diterima ya benar tadi, berhasil ditambahkan. Lalu untuk yang pengujian menambahkan username saja tanpa password ya ditolak, karena tadi ditolaknya karena seharusnya itu sistem menolak penambahan akun kasir karena password tidak diisi, namun sistemnya dia menambahkan, jadi ditolak. Lalu ada juga pengujian menambahkan password saja tanpa username, di mana keluaran diharapkan itu sistem menolak penambahan tersebut, namun hasil didapatkan sistem berhasil menambahkan, di mana itu juga ditolak. Lalu yang selanjutnya ada penambahan akun baru tanpa username serta password, di mana di sini diterima karena tadi sistem itu berhasil tidak menambahkan akun tersebut. Lalu juga ada pengujian duplikat, di mana tadi sistem juga berhasil melakukan tidak menambahkan akun yang duplikat, di mana jadi diterima. Lalu nah, di sini rekomendasi dari pengujian yang saya lakukan itu terdapat banyak, yaitu yang pertama yaitu menambahkan akun kaset username dan menambahkan akun kaset tanpa password itu harus dibutuhkan validitasnya sebelum ditambahkan.
Nah, ini harus juga dilakukan adanya validasi, yaitu validasi apakah kosong, baik dari username maupun password. Lalu yang kedua yaitu untuk bagian edit juga ditambahkan validasi. Jadi bagian edit itu harus divalidasi juga. Apakah waktu kita edit itu kita hapus semua itu bisa keedit, bisa kubah atau tidak. Begitu juga dengan password. Lalu, nah, di sini kekurangan yang saya tambahkan lagi adalah di sini user itu tidak tahu apa, eh, user awam itu tidak tahu error apa yang dilakukan seperti tadi duplikat itu kan, error yang hanya diketahui oleh developer. Jadi saran yang saya lakukan adalah memberikan sweet alert gitu, sweet alert yang mudah dipahami oleh pengguna awam agar pengguna awam itu tahu apa error yang terjadi atas apa kesalahan yang dia perbuat. Lalu Nah, di sini eh, meskipun tadi penambahan akun duplikat itu tidak dilakukan, namun sebelumnya sebaiknya itu melakukan pengecekan duplikasi. Nah, itu tadi itu tidak bisa masuk karena ada unique constraint di mana seharusnya error duplikat bukan error unique constraint. Lalu di sini juga saya memberikan saran ada terdapat kekurangan karena dia itu tidak terdapat hashing pada password yang memungkinkan dapat dibaca langsung. Di mana di sini kita solusinya adalah menggunakan hashing seperti yang bisa tadi kita lihat bahwa uh, setelah kita preview pada networknya itu kita juga masih bisa melihat passwordnya. Nah, bisa melihat passwordnya. Uh, Lalu juga itu adalah saran yang eh, saya dapatkan dari pengujian yang saya buat. Lalu ini ada saran lain juga menambahkan produk yang tidak boleh negatif dan juga ada check out dengan keranjang berisi item berharga negatif. Lalu hmm, dari seluruh proses ini saya itu memiliki pelajaran yang dipetik bahwa validasi input itu aspek yang sangat-sangat krusial di mana eh, sistem itu masih menerima input kosong ataupun tidak valid dan ini berbahaya karena siapa tahu ada pengguna yang nakal yang dimana dia menambahkan eh, seperti tadi di mana password kosong, username kosong itu bisa ditambahkan di mana takutnya ada kenakalan lalu dia menambahkan secara terus menerus. Lalu ada uji negatif seperti tadi produknya di mana dia store-nya negatif namun uh, input kosong harga negatif duplikasi data ini menunjukkan bahwa uji coba tidak hanya berfokus pada skenario ideal tapi juga harus mempertimbangkan semua kesalahan pengguna. Lalu juga menurut saya keamanan masih belum optimal karena tadi ada password yang belum di hashing. Lalu juga ada menurut saya yang juga krusial juga yaitu adanya feedback berbasis UX atau notifikasi dan notifikasi. Lalu juga butuhnya ada kolaborasi antar tim dan dokumentasi pengujian juga. Lalu juga pengujian harus berulang dan terstruktur di mana dari perencanaan gitu kita lakukan sebuah laporan pengujian lalu kita melakukan adanya dari perencanaan maksud saya dari lalu ke pengujian lalu laporan pengujian di mana ini kita harus ulang terus secara menerus sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.